Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Budaya Organisasi dan Lingkungan Organisasi. Pengertian lingkungan organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah untuk memproses masukan menjadi keluaran. Berikutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka. Budaya mempunyai beberapa makna, yaitu budaya adalah sebuah persepsi, bukan sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik. Namun, para karyawan menerima dan memahami melalui apa yang mereka alami dalam organisasi. Yang B, budaya organisasi yang bersifat deskriptif yang berkenan dengan bagaimana para anggota menerima dan mengartikan budaya tersebut. Yang C, budaya merupakan aspek penerimaan atau penganutan, yaitu meskipun para anggota dari latar belakang yang berbeda, dari jenjang organisasi yang berbeda, tetapi mereka cenderung mengartikan budaya organisasi dengan cara yang sama, bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Macam-macam lingkungan organisasi. Yang pertama ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur organisasi, maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yakni lingkungan mikro dan lingkungan makro. Pertama, lingkungan mikro atau lingkungan khusus. Itu ada pesaing, pelanggan, pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, dan pemasok. Yang B, lingkungan eksternal makro atau umum, ada kondisi ekonominya, kondisi politik dan hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografi, teknologi, dan globalisasi. Pengaruh lingkungan dan budaya. Pengaruh terhadap budaya perusahaan internal yang besar datang dari lingkungan eksternal. Yang C, ada budaya organisasi. Budaya merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku. Budaya organisasi merupakan wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok, dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Yang D yaitu ada dimensi budaya organisasi. Riset mengemukakan bahwa ada 7 dimensi yang secara keseluruhan menangkap hakikat budaya organisasi. Dalam banyaknya organisasi, biasanya membentuk kepribadian organisasi dan cara kerja anggota organisasi. Yaitu yang pertama, ada inovasi dan pengambilan resiko, yaitu kadar seberapa karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, yaitu perhatian pada detail. Kadar seberapa karyawan diharapkan mampu menunjukkan ketepatan, analisis, dan perhatian pada detail. Yang ketiga yaitu orientasi hasil, yaitu kadar seberapa manajer berfokus pada hasil atau keluaran, bukannya pada cara mencapai hasil itu. Yang keempat yaitu orientasi orang, yaitu kadar seberapa keputusan manajemen turut mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima ada orientasi tim, yaitu kadar seberapa pekerjaan disusun berdasar tim bukan yang perorangan. Yang keenam yaitu keagresifan, kadar seberapa karyawan agresif dan bersaing daripada bekerja sama. Yang ketujuh ada stabilitas, kadar seberapa keputusan dan tindakan organisasi menekankan usaha untuk mempertahankan status. Yang E yaitu fungsi dan ciri-ciri budaya organisasi. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Yang kedua, yaitu budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, yaitu budaya mempermudah timbulnya komitmen. Yang keempat, yaitu budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang kelima, yaitu budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.
Adapun ciri-ciri organisasi yaitu 1. Inovasi dan pengambilan resiko, sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecepatan, kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, yaitu orientasi hasil, sejauh mana manajemen memfokus pada hasil. Yang ketiga, yaitu orientasi hasil, sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, yaitu orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, yaitu orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, bukannya individu. Yang keenam, yaitu keagresifan, berkaitan dengan agresivitas karyawan. Yang ketujuh, yaitu kemantapan, organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Adapun yang F, yaitu cara karyawan mempelajari budaya perusahaan. Yang pertama, yaitu cerita-cerita. Cerita-cerita mengenal bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi di dalam memulai usaha, sehingga kemudian menjadi maju seperti sekarang, merupakan hal yang baik untuk disebarluaskan. Yang kedua, yaitu ritual atau upacara-upacara. Semua masyarakat memiliki corak ritual sendiri-sendiri. Di dalam perusahaan, tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan. Yang ketiga, yaitu simbol-simbol material. Simbol-simbol atau lambang-lambang material seperti pakaian seragam, ruang kantor, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu bahasa. Bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, tiap bidang, divisi, strata, atau semacamnya memiliki bahasa atau jargon yang khas, yang kadang-kadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa bahasa merupakan unsur penting dalam budaya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi 1 dari materi ini adalah terjadi pada perusahaan Polytron di Lampung. Kita ketahui bahwa Polytron adalah merek produk-produk elektronik yang sudah dipasarkan luas di negara Indonesia sejak lama ini. Banyak hal yang menarik di Polytron ini, terutama berkaitan dengan pengembangan budaya organisasi. Yang pertama adalah mengenai kemampuan inovasi mereka. Selanjutnya yang menarik adalah prinsip pembelajaran, yaitu 4T: terampil, tahu, terpercaya, dan terwariskan. Di Polytron berkembang suatu budaya 3 kata ajaib, yaitu terima kasih, maaf, dan tolong. Kesimpulannya itu terlihat pimpinan Polytron sangat menyadari betapa pentingnya intangible asset dalam bisnis perusahaan. Mereka sangat serius mengembangkan manusia dan budaya organisasinya. Inilah yang akan menjadi akar untuk perusahaan ini agar pohonnya tetap kuat dalam berbisnis. Dan dengan gaya manajemen seperti ini, tidaklah mengherankan jika Polytron bisa berkembang dengan pesat. Saran saya tidak banyak, hanya saja jika menambahkan fasilitas kenyamanan untuk karyawannya, mungkin akan menjadi lebih berinovasi dan kreatif dalam melakukan pekerjaannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.